Mertua yang baik adalah dia yang tidak gampang menyalahkan dan tidak gampang memihak. Dimana ini sweet ya, nice dream banget ketika mungkin anaknya ini melakukan kesalahan. Welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan tentunya bahagia selalu ya. Buat teman-teman yang selalu stay di channel YouTube saya, terima kasih. Buat teman-teman yang barusan bergabung dengan channel YouTube saya, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, share Cici Anggi channel. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini saya akan membawakan konten dengan judul Tips Cici Anggi untuk mengetahui ciri-ciri mertua yang baik ya. Bagaimana ciri-ciri mertua yang baik? Let's go! Jangan kemana-mana ya, tetap di channel saya Cici Anggi channel. Memiliki mertua yang baik diperlakukan selayaknya seperti anak sendiri adalah dambaan ekstrim impian semua orang. Akan tetapi terkadang dalam kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Dan terkadang dari mertua yang kurang enak atau kurang menyenangkan itu bisa menjadi momen yang sangat menyedihkan atau momen yang sangat menakutkan ya dalam kehidupan rumah tangga kita kelak. Bagaimana tidak salah memilih calon mertua yang baik juga akan beresiko dengan umur pernikahan kita kelak nanti. Karena memiliki mertua yang baik itu juga momen yang sangat penting ya. Dimana di situ kita akan mendapatkan kenyamanan, dimana di situ kita bisa mempunyai tempat untuk berkeluh kesah, atau mungkin kita sudah tidak mempunyai orang tua kandung ya. Mertua itu bisa kita anggap sebagai orang tua kita sendiri. Karena menjadi menantu dengan mertua yang mungkin ibarat kata itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, terkadang mempunyai tantangan tersendiri dan kadang itu membuat keretakan dalam rumah tangga kita, atau terkadang itu penyebab hancurnya rumah tangga seseorang ya. Bagaimana ciri-ciri mertua yang baik? Let's go, yuk lanjut yuk. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Memiliki mertua yang bisa memperlakukan kita, yang bisa menganggap kita sebagai anaknya sendiri, itu adalah suatu berkah ya, itu adalah suatu rezeki. Tidak semua orang bisa merasakan itu. Karena faktanya dalam kehidupan nyata banyak sekali problem, banyak sekali masalah itu yang ditimbulkan itu juga karena orang ketiga, dan orang ketiga itu biasanya adalah mertua kita sendiri. Jadi ketika kita memiliki mertua yang bisa memperlakukan kita seperti anaknya sendiri dan memperlakukan kita selayaknya seperti anak kandung, itu adalah sebuah rezeki dan itu adalah mertua yang baik ya. Seperti itu ciri-cirinya. Ciri mertua yang baik adalah dia yang bisa memaafkan kesalahan menantunya, atau mungkin dia yang tidak pernah memperbesarkan kesalahan menantunya. Karena bagaimanapun manusia itu tidak luput dari salah, khilaf, dan juga dosa. Mertua yang selalu memaafkan menantunya adalah ciri-ciri mertua yang baik ya. Karena mertua yang bisa memaafkan kesalahan menantunya adalah dia yang sadar bahwa setiap manusia itu punya salah dan khilaf. Ciri mertua yang baik adalah mereka yang tidak menuntut banyak hal kepada menantunya, dimana dia mengerti kemampuan dan mengerti bahwa menantunya ini mempunyai batas kemampuan tersendiri dan tidak mau menantunya ini terbebani.
Iya, mertua yang baik adalah dia yang bisa mengerti keadaan, yang bisa mengerti situasi ya, dimana dia tidak ingin menantunya ini merasa terbebani, karena dia paham bahwa setiap orang itu memiliki batasan kemampuan sendiri. Mertua yang baik adalah mereka yang tidak cerewet dan juga tidak terlalu mencari kesalahan menantunya. Iya, dimana mereka tidak terlalu mempermasalahkan segala sesuatu yang masih dianggap wajar ya, atau bisa jadi dia itu tidak memperbesarkan masalah kecil, dan juga bukan tipe orang yang suka banget mencari-cari kesalahan, atau mungkin bagi dia sesuatu kesalahan itu memang wajar, manusiawi. Mertua yang baik adalah ketika menantunya ini melakukan kesalahan, di situ dia akan membenarkan, atau mungkin di situ dia akan memberikan sebuah pesan yang bermanfaat, dimana ketika menantunya ini melakukan kesalahan, bukan malah dia itu menyalahkan, tetapi memperbaiki, seharusnya begini, jangan begini. Itu adalah ciri mertua yang baik. Mertua yang baik adalah dia yang bisa memperlakukan menantunya seperti anak sendiri, dari sikap, dari perbuatan, atau mungkin dari tingkah lakunya. Iya, dimana dia tidak membedakan bagaimana bersikap dengan anak kandungnya atau mungkin dengan dengan menantunya ya, ini tidak dibedakan. Dimana ketika menantunya ini juga salah, dia akan memberikan teguran tanpa harus menyinggung, dan juga dia akan memberikan kasih sayang, cinta kasih itu kepada menantunya, itu diperlakukan selayaknya dia seperti anak kandungnya sendiri. Ciri mertua yang baik adalah dia yang mau membantu menantunya itu ketika dia itu dalam keadaan kesusahan. Iya, dimana dia itu membantu menantunya ini ketika ditimpa musibah, dia membantu dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, atau mungkin dia juga tanpa mengharapkan kata terima kasih, dimana dia memperlakukan atau bersikap ini seperti selayaknya anak kandungnya sendiri ya, ketika menantunya ini tertimpa musibah. Dimana ketika dia itu membantu, dia itu tidak bla 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 bla, istilah kata itu menyalahkan keadaan yang saat ini menimpa menantunya. Dia malah mensupport, dia malah memberikan solusi yang terbaik, dia malah menyemangati. Itu adalah mertua yang baik ketika menantunya terkena musibah. Ciri-ciri mertua yang baik adalah dia yang tidak pernah ikut campur urusan menantunya dalam hal apapun ya, kecuali diminta tolong atau memang dia itu menantunya ini sedang dalam keadaan terpuruk. Ya, ciri-ciri mertua yang baik adalah mereka yang tidak mau ikut campur urusan menantunya ketika menantunya ini dalam masalah, kecuali dia itu dimintai pendapat dan kecuali dia itu dimintai tolong oleh menantunya. Kenapa? Mertua yang baik itu mereka yang tidak mau ikut campur ketika anaknya itu sedang dalam masalah, karena mereka menganggap ketika anaknya ini sedang dalam masalah, dia tidak mau memperburuk masalah atau mungkin memperpanjang lebar masalah, dimana keadaannya tuh semakin runyam dan semakin kisruh. Dimana mertua ini kan dulunya kan juga menjadi menantu, dia juga tahu kalau saat dalam keadaan yang sedang dalam tidak baik-baik saja, dia tidak mau membuat masalah ini semakin keruh. Mereka biasanya lebih memilih untuk mengawasi dan ikut ambil adil atau istilah kata menengahi. Jika mereka itu dibutuhkan, mereka akan bertindak sesuai dengan keadaan masalahnya. Mereka akan
ikut ambil adil ya, dimana memang keadaan itu dibutuhkan dan keadaan itu memang sudah sangat genting banget, mereka akan turut ikut campur atau turun tangan. Kenapa mereka itu turun tangan? Biasanya memang keadaan itu sudah tidak terkendali, di situ membutuhkan orang ketiga untuk melerai. Mereka akan ikut campur. Dengan istilah kata, mereka tidak akan berpihak kepada salah satunya, meskipun itu anak mantu atau mungkin itu adalah anaknya sendiri. Orang tua yang baik adalah seperti itu dan mencari tahu siapa yang salah. Jika seseorang itu salah, dia akan mempersalahkan, tidak peduli anak kandung ataupun itu adalah anak mantu. Itu adalah mertua yang baik ya. Karena terkadang faktanya di masyarakat, anak mantu tetaplah anak mantu, anak kandung adalah anak kandung. Tapi mertua yang baik, dia akan bijak. Dia ketika anaknya sendiri ini melakukan kesalahan, dia tidak membela, akan tetapi dia akan membantu memberikan solusi yang terbaik agar anaknya sendiri ini berubah ya. Mertua yang baik adalah dia yang bisa memberikan solusi, akan tetapi ini solusi ini adalah diminta dan dalam keadaan yang genting banget, memang keadaannya sangat membutuhkan dan dia itu memang harus turun tangan ya di sini. Mertua yang baik adalah dia yang bisa memberikan jalan keluar terbaik dari semua permasalahan yang dihadapi oleh menantunya ataupun anak kandungnya sendiri. Tapi dalam tanda kutip, dia tidak memihak salah satunya ya. Iya, mertua yang baik adalah mereka yang membantu memberikan jalan tengah, jalan keluar dari permasalahan itu ya. Serta dia bisa memberikan arahan yang benar dalam setiap permasalahan rumah tangga anak menantunya. Akan tetapi dengan tanda kutip ya, pastinya di sini tidak memihak salah satunya. Mertua yang baik adalah dia yang bisa menjaga kebaikan dan juga bisa menjaga keutuhan rumah tangga anaknya ya. Mertua yang baik adalah dia yang bisa menghargai, menghormati menantunya, dimana dia tidak mempermasalahkan mungkin saat ini menantunya tidak bekerja atau mungkin saat ini menantu perempuannya itu hanya bisa menjadi sosok ibu rumah tangga. Dia yang bisa menghargai dan menghormati apapun yang dilakukan menantunya. Itu adab ya, sopan santun. Dimana mertua ini kan dulunya juga berpengalaman, dia menjadi menantu. Jadi ketika dia itu bisa menghargai dan menghormati menantunya, itu adalah mertua yang baik. Mertua yang baik adalah dia sosok yang bijak. Bijak di sini dalam arti kata dia bisa memanusiakan menantunya. Dimana dalam tanda kutip ketika dulu dia menjadi seorang menantu ini diperlakukan tidak baik oleh mertuanya, dia juga tidak akan melakukan itu kepada menantunya. Mertua yang baik adalah dia yang bisa memperlakukan menantunya selayaknya yang baik-baik saja. Jadi dia bisa memanusiakan dalam arti dia tidak memperlakukan menantunya ini seperti apa yang diperlakukan mertuanya dulu kepada dia. Mertua yang baik adalah dia yang tidak suka mencari-cari kesalahan menantunya. Iya, dia sadar bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Mertua yang baik adalah mereka yang tidak membedakan menantu satu dengan menantu yang lainnya. Bahkan dia menganggap semua menantunya itu sama dan memperlakukan semua menantunya itu sama. Mertua yang baik adalah dia yang tidak pernah mempermasalahkan latar belakang menantunya. Ya, dia itu berasal dari keluarga apa dan dia itu anak siapa, itu tidak pernah mempermasalahkan. Karena apa? Setiap manusia itu yang terlahir di dunia ini pasti tidak diminta dia itu untuk terlahir di keluarga yang seperti apa.
Mertua yang baik adalah dia yang tahu batasan. Ya, batasan antara mertua dan menantunya itu seperti apa. Itu adalah ciri mertua yang baik ya. Sadar diri istilah katanya. Dia itu hanyalah sebatas mertua saja, dimana dia ngerti batasan antara mertua dan menantunya itu seperti apa. Mertua yang baik adalah dia yang tidak gampang menyalahkan dan tidak gampang memihak. Dimana ini sweet ya, nice dream banget. Ketika mungkin anaknya ini melakukan kesalahan, dia itu tidak mengambing hitamkan menantunya. Bahkan dia tidak membela anaknya sendiri. Ini adalah suatu mertua yang idaman banget ya, dimana ini rumah tangga anaknya ini bisa aman dan tentram. Karena menantu di sini dia menganggap dirinya ini dihormati, dihargai. Karena apa? Yang salah ini adalah anaknya, tetapi dia tidak membela anaknya. Akan tetapi dia itu bisa memberikan jalan, bisa membuat anaknya ini berubah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini adalah mertua yang nice dream banget ya. Mertua yang baik adalah dia yang tidak menyimpan dendam. Ya, dimana mungkin ada kalanya ini menantunya ini pernah melakukan sebuah kesalahan, tetapi dia di situ tidak mendendam, tidak membenci, dan tidak pernah mengungkit-ungkit masalah yang terjadi sebelumnya dengan menantunya. Dia sudah melupakan saja. Mertua yang tidak pendendam ini nice dream loh, dambaan impian orang di luar sana. Memiliki mertua yang baik dan dia adalah sosok yang tidak pernah ikut campur urusan anaknya, itu memang sebuah kebanggaan atau mungkin sebuah rezeki tersendiri ya. Karena setiap orang itu biasanya fasenya itu berbeda-beda. Ada yang ketika dia pertama bertemu, dia diperlakukan dengan baik, diperlakukan seperti layaknya anak kandung. Ada mereka yang harus melewati tantangan dulu, kemudian dia diperlakukan seperti ratu. Ada juga yang mungkin di awalnya itu baik, kemudian di belakangnya itu menjadi tidak baik. Tapi itu semua juga tergantung nasib, tergantung bagaimana kita memperlakukan mereka juga, dan tergantung siapa orangnya, bagaimana menyikapi mereka. Mertua yang baik adalah mereka yang bisa memperlakukan cucunya ini sama rata ya, dan tidak membedakan cucu yang satu dengan cucu yang lainnya. Dimana dia bijaksana dari segi perlakuan, dari segi sikap, atau mungkin dari caranya memperlakukan, dan caranya itu semuanya itu disamaratakan, tidak ada bedanya. Ciri mertua yang baik adalah dia yang bisa berperilaku positive thinking. Dimana positive thinking ini dalam arti dia bisa membantu secara sukarela menantunya tanpa diminta. Misal dia membantu untuk bersih-bersih, membantu untuk merawat cucunya di rumah tangga menantunya ini tanpa diminta dan tanpa pamrih. Itu adalah contoh ciri mertua yang baik, dimana dia bisa positive thinking ya. Ciri mertua yang baik adalah dia yang tidak suka menyindir, atau mungkin dalam arti kata julid ya, dimana dia tidak menyindir menantu satu dengan menantu lainnya, atau mungkin dia tidak menyindir kekurangan dari menantunya. Dia sadar bahwa dia sendiri dulunya juga seorang menantu. Ciri mertua yang baik adalah dia adalah sosok yang tahu porsi, ya, dimana dia tahu sendiri batasan antara memperlakukan menantunya ini harus seperti apa, memperlakukan anak ini seperti apa, dan dia juga tahu diri. Ketika dia itu ingin terjun ke dunia anaknya atau ke rumah tangganya, itu juga harus berpikir 10 kali lipat. Itu urusan dia ataupun bukan. Karena mertua yang baik, dia akan tahu porsinya itu dengan sendirinya, dimana dia tahu kapan dibutuhkan dan kapan dia itu harus menjauh, dan kapan dia itu harus mendekat, dan atau mungkin kapan dia itu juga harus muncul, atau mungkin kapan dia harus pergi. Ciri mertua yang baik adalah dia yang bisa dipegang omongannya. Iya,
Dia yang tidak menjelekan menantu satu dengan menantu lainnya, atau mungkin dia bukan biang kerok dalam seperti mengadu domba menantu satu dengan menantu yang lainnya. Karena seorang mertua yang baik, dia tidak akan pernah melakukan itu kepada menantu-menantunya. Mertua yang baik itu juga tergantung bagaimana menantunya menyikapi dan memperlakukannya. Jangan pernah menuntut dan jangan pernah berkeinginan, bermimpi memiliki mertua yang baik jika Anda pun tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan mertua. Karena apa? Perlakuan Anda itu adalah bagaimana cara mereka memperlakukan Anda. Sebelum Anda menuntut orang lain berbuat baik kepada Anda, sebelum Anda menuntut orang lain itu baik kepada Anda, lakukanlah kebaikan dulu kepada mereka. Karena sesuatu yang baik itu tidak akan pernah ada ruginya, dan sesuatu yang baik itu akan kembali ke diri Anda sendiri. Karena di dunia ini tidak ada mertua yang sempurna. Yang ada adalah saling menyempurnakan, saling memahami, saling mengerti, dan juga bisa saling membantu dan saling-saling lainnya. Karena apa? Kesempurnaan dan perilaku baik itu memang awalnya berawal dari diri kita sendiri, dan juga berawal dari yang baik-baik saja. Karena kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Kuasa, dan yang baik-baik itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Jika Anda menginginkan mertua yang baik, jadilah menantu yang baik terlebih dahulu ya. Karena sepertinya apa yang kita lakukan dan bagaimana kita memperlakukan orang lain itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ingat ya sayang, wong ayu wong ganteng kuwi santai sayang, I love you. Itulah tadi kata-kata motivasi dari saya. Semoga bisa memberikan pengalaman, semoga bisa memberikan edukasi, dan semoga juga bisa memberikan wawasan dan menjadikan kita generasi yang lebih smart lagi di masa depan. Ingat ya sayang, wong ayu wong ganteng kuwi santai sayang, I love you.